Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita muqaddimah fi usul tafsir di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Sebelumnya kita baca keterangan dari Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya tentang pembahasan ini kemarin. Baik. Titik sini lakin mithlu hadza la tuqbatu bihi al-alfaz wa al-laqa'iq allati la tu'lamu bi hadhihi at-tariq bal yahtaju dhalika ila tariqin yathbutu biha mithlu tilka al-alfaz. Sini di titik ini beliau kasih catatan. Beliau rahimahullah wal makna anna hadhihi at-tariqa allati dzakaraha لا يمكن أن تثبت بها الألفاظ والدقائق التي لا تعلم إلا بطريق آخر أصح منها. Ini yang kita isyaratkan kemarin. Jadi makna dari ucapan beliau rahimahullah ini Syekhul Islam bahwasanya jalan ini yang disebutkan oleh al-muallif ini tidak mungkin sabit dengannya lafaz-lafaz dan qaid, kedetailan yang tidak diketahui kecuali dengan jalan yang lain yang asahha min. Ya secara global misalnya perang Badar jelas terjadi sebelum perang Uhud. Terus ada 3 orang sahabat yang berharap pada 3 orang kafir Quraisy. Cuma saya bilang tadi kemarin itu rinciannya ini lawan ini itu kita butuh jalur lain yang lebih sahih. Ya. Paham ini yang sahih untuk menetapkan ini Ali lawan ini. Paham ini? Walaupun secara global ini peristiwa perang Badarnya jelas, ya bahkan terjadi perang Uhud dan seterusnya. Bahkan ada 3 orang sahabat yang duel. Cuman rinciannya lagi butuh tariq yang lain yang asahha minha. Sorry. Wa hiya ghairul mujmalil ladzi ittafaqu alaihi masalan. Dan ini selain dari yang global tadi yang disepakati oleh para ulama bahwasanya mereka bersepakat bahwa terjadi perang Badarnya. Iya, terjadi sebelum perang Uhud dan seterusnya. Paham ini? Baik, fal muallif rahimahullah huna la yatakallamu 'anil marasil. Coba lihat. Ucapan Syekh Al-Utsaimin nanti bisa lihat dalam syarahnya. Baik. Beliau rahimahullah penulis muallif ini di sini tidak berbicara tentang al-marasil, hadis-hadis mursal. Karena ini pembahasan tentang mustalah. Terus apa nih? Bal yatakallamu an hadhihi al-haditha allati waqa'at wa hasala fiha tafsil. Akan tetapi beliau berbicara tentang kejadian ini. Sebuah peristiwa kejadian yang terjadi dan padanya terdapat rincian-rincian. Hadis mursal ya. Dipahami ya, paham ini pembahasan mustalah. Ini beliau bercerita tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi. Paham ini? Ada rinciannya, maka kita butuh jalan atau jalur yang lebih sahih. Fa inna hunaka laqa'iq tafsiliyatan min hadhihi al-hadithah qad la tathbutu bi hadhihi tariq. Di sana di peristiwa-peristiwa itu, paham ini? Ada rincian-rincian perkara-perkara yang detail ya, yang tidak bisa tetap dengan metode ini, dengan jalan ini. Bal tahtaju ila naqlin sahihin yu'tamadu alaihi li itsbatiha. Tetapi kita butuh penakilan yang sahih yang menjadikan sandaran untuk menetapkan hal tersebut. Kenapa? Lianna hadhihi ad-daqa'iq dhimna al-hadithah. Karena kedetailan ini, rincian-rincian ini masih masuk dalam cakupan peristiwa itu. Kalau peristiwanya aman, ya disepakati. Ini banyak jalur bahkan kecil, tapi detail-detailnya ini butuh kita jalur yang lebih sahih. Wa nahnu huna natakallamu an hadithati umuman. Kita ini bercerita tentang sebuah peristiwa secara global. Kalau ininya sabit peristiwanya, tapi untuk rincian-rinciannya tidak.
Ya, ketika beliau tutup fal haditsatu umuman ma tathbutu bi hadhihi tariq allati tawaqa'u fi. Jadi kejadiannya secara umum ini sabit dengan metode ini, jalur ini yang mereka sepakati, yang mereka sama padanya. Terjadi begini, terjadi begini. Tapi lakinid daqaiqu wat tafasilu la tathbutu illa bi tariqin yathbutu bihi mithlu hadhihi daqaiq wat tafasil. Tetapi rincian-rincian ini, kedetailan ini tidak bisa sabit kecuali dengan metode yang lainnya yang lebih sahih. Bahkan beliau tadi tegas naklin sahihin yu'tamadu alaihi li isbat. Ya, ini beberapa paragraf yang sebelumnya yang kita baca. Ya, sepaham ini? Baik. Kemudian lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah. Siapa? Siapa namanya? Ahmad. Baik. Rahimahullahu ta'ala. Wal maksudu anna al haditha tawila idha ruya masalan min wajhaini mukhtalifaini min ghairi muwata'atin imtana'a alaihi an yakuna ghalatan kama nimta'a an an yakuna kaziban fa inna. Sudah dibaca sebelumnya? Belum kayaknya. Wa innama yukhafu. Coba. Wa innama yukhafu 'ala al-wahidi min al-ghalati fa innal ghalata wan nisyana katsiran ma ya'ridu lil insani. Ya, terus. Wa min al-hufazi man qad arafa an-nasu bu'dahu an dzalika jiddan kama arafu hal asy-sya'bi waz-zuhri wa urwah wa qatada was-thawri wa amsalihim la siyama az-zuhriyya fi zamanihi was-thawriyya fi zamanihi. Jadi beliau sebutkan kemarin rijal-rijal imam-imam yang mana mereka ini lam yakun mimman yata'ammalul kadhib. Ya. Mereka ini tidak termasuk orang yang sengaja berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa ini? Jadi di situ diketahui dengan ilmu yakin ini apa? Diterima sahih. Akan tetapi perhatikan, wa inna ma yakhafu 'ala al-wahidi min al-ghalat. Kata Syekhul Islam, yang dikhawatirkan ya atas seorang dari mereka itu hanyalah keliru. Ya, kalau bilang dusta ini sudah aman. Ini tidak akan mungkin mereka ini tertuduh berdusta. Baik. Fa innal ghalata wa nisyana katsiran ma ya'ridu lil insan. Karena namanya keliru, salah, ini lupa ini banyak berada mendatangi manusia. Baik. Wa min al-huffaz man qad 'arafa an-nas bu'dahu 'an dzalika din. Di antara para huffaz, imam ahli hadis, penghafal hadis, orang-orang yang manusia telah mengetahui bu'dah jauhnya dia dari hal tersebut. Jiddan, sangat-sangat dari lupa dan keliru. Paham ini? Tapi Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ini mengingatkan ya, misalnya yang namanya manusia, bagaimanapun dia sampai ke jenjang ya ilmu, hafalan dan seterusnya, tetap manusia ada kelirunya, ada salahnya. Ya, termasuk Az-Zuhri yang beliau nanti akan sebutkan, Az-Zuhri dan yang lainnya ini namanya ulama, ya manusia ada keliru. Tapi secara umum hampir semua, ya, tidak semuanya, ini mereka luar biasa. Paham ini? Beliau sebutkan contohnya, kama arafu hal asy-sya'bi, mana mereka mengetahui tentang keadaan asy-sya'bi. Apa Sya'bi? Amir bin Syarahil, Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, Qatadah, Amah bin Khattab Al-Basri, Ats-Tsawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsawri, Abu Abdullah. Baik. Siapa ini? Wa amsalihim, dan yang semisal dengannya. La siyama Az-Zuhriyya fi zamannya. Lagi Az-Zuhri.
Ya, ini imam ya pada zaman Rasul di zamannya. Paham ini? Jadi ucapan beliau ini bukan berarti mereka ini betul-betul tidak ada salah. Ya, kan beliau menyebutkan tadi arafan nasu ya pada arafan nasu bu'dahu antari jiddan. Di satu sisi ini betul. Mereka jauh sekali dari yang namanya kesalahan karena kuatnya hafalan mereka. Tapi bukan berarti betul-betul bersih dalam artian apa tidak ada salah. Bisa paham ini? Oleh karena itu kadang ada komentar ya, misalnya salah satu dari mereka ini tidak salah, keliru kecuali dalam satu hadis, dalam 4 hadis sekian hadis. Paham ini? Pengakuan seperti ini dari para ulama itu setelah mereka meneliti. Ini imam, betul imam. Tidak ada yang ragukan ini. Bahkan disebutkan misalnya jabat, gunung. Saking kokohnya, kuatnya hafalan. Tapi yang namanya manusia sekali. Paham ini? Tidak sempurna. Ada yang keliru. Tapi itu sedikit sekali. Ya, jadi jangan dipahami bahwasanya imam yang disebutkan ini tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya, ada keliru. Tidak. Ya, jangan dipahami seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, lanjut. Fa innahu qad yaqulul qailu inna bani Shihabiz Zuhriyah la yu'rafu lahu ghalatun ma'a kasrati hadisihi wa sa'ati hifzihi. Oke. Karena sungguh ya dalam seorang yang berucap bahwasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri ini la yu'rafu lahu ghalat. Tidak diketahui dia punya kesalahan. Bersama dengan banyaknya hadisnya, luasnya ilmunya dan hafalan. Syekh Abdurrahman rahimahullah al-Adami ini menyebutkan ada riwayat yang dikritik atas siapa? Az-Zuhri rahimahullah. Paham ini? Ini tidak usah kita sebutkan. Paham ini ada yang disebutkan dalam syarah beliau. Itu hadis dalam As-Sahihain tentang orang yang memakai cincin dari emas. Ya, paham ini? Orang yang atau di sini cincin Nabi SAW. Kemudian dia lemparkan, ya, dibuang. Riwayat Az-Zuhri bukan emas tapi perak. Nah, ini ya, baik. Satu lafaz saja, satu lafaz. Yang lainnya meriwayatkan dengan lafaz emas. Karena haram kan? Ya, haram kita gunakan emas. Tahun ini cincin emas. Nah, sini di riwayat Az-Zuhri disebutkan apa? Warik min warikin. Nah, dari perak. Nah, ini beliau keliru di sini rahimahullah. Sebab ini ini hanya biasa misal beliau yang tahu, ulama juga. Ya kan kita masya Allah. Ini dari keterangan para ulama. Ya, nanti beliau juga akan sebutkan tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, mungkin antum pernah dengar ada ulama yang semisal sejajar dengan mereka yang mengomentari, ya. Dan ya paham ini, mengkritik hadis, paham ini. Nah, ini yang begini modelnya, ya. Sama dalam perkara. Baik, terus lanjut. Wal maqsudu anna al hadits at-tawila idza ruwiya masalan min wajhaini mukhtalifaini min ghairi muwata'atin imtana alaihi an yakuna ghalatan kama imtana an yakuna kadziban fa innal ghalata la yakunu fi qissatin tawilatin mutanawwi'atin wa inna ma yakunu fi ba'diha fa idza rawa hadha qissatan tawilatan mutanawwi'atan wa rawaha al-akharu mislaha rawaha al-awwalu mislama rawaha al-awwal min ghairi muwata'atin imtana al-ghalatu min jami'iha fi jami'iha kama imtana al-kadzibu fi jami'iha fi ghairi muwata'atin. Nah, maksudnya hadis yang panjang diriwayatkan ya dari dua wajah yang berbeda, contohnya tanpa ada tawatu, ya, ini kesepakatan, kesengajaan, ya, ini, maka imtana alaihi yakuna ghalatan, maka imtana itu bahasa kita mustahil, ya, dia itu ghalatan, ya, dia itu keliru, salah. Kama imtana yakuna kadziban, sebagaimana juga
imtana'a mustahil, ya itu dusta. Paham ini? Baik. Karena salah ya pada kisah yang seperti ini, kisah yang sangat panjang ini, gambar aneka ragam perkara disebutkan padanya, ini mungkin salahnya ini hanya pada sebagiannya saja, Baik. Jadi ketika ada seseorang meriwayatkan kisah yang sangat panjang, idza rawa hada qissatan tawilatan mutanawiyah, itu hada rajul, misalnya ada seorang lelaki meriwayatkan kisah yang sangat panjang, dalamnya luar biasa, beraneka ragam perkara, dan yang lainnya juga meriwayatkan mislama rawaha, meriwayatkan sama persis dengan apa yang disebutkan oleh orang yang pertama, min ghairi muwafaq. Paham ini? Tanpa ada kesepakatan, maka kata Syekh, ya, imtana al-ghalatu fi jami'ah, maka mustahil ini salah total dari awal sampai akhir. Paham ini? Tapi yang mungkin tadi apa? Sebagian. Ya, sebagian. Tapi kalau semua salah total, ini imtana. Begitu pula kama imtana al-kadhibu fi jami'ah. Demikian pula mustahil itu semua dusta. Jawabnya jangan miano ya, jangan miano. Kisah panjang begini. Santri saja ada kasusnya. Satu dipanggil si A, si B, 2 orang baru. Amin. Kalau ini si A dusta, si B dusta, kira-kira nyambung nak? Katanya antum, ada pelanggaran misalnya, ini hilang, ini curi. Ya. Amin. Ini mereka dua tertuduh, ini dusta semua. Atau misalnya jelas, misalnya ada CCTV. Ya dia sudah dilihat, tapi ini dusta semua. Kira-kira si A dengan si B sama keterangannya? Ya, samaran ini disebut. Ini si A kan dipisah kan? Interogasinya dipisah, tidak sama-sama. Si A dipanggil si B, kasih cocok keterangan. Ya, karena kita alami ya si pengurus pondok seperti itu. Bagaimana ceritanya? Kenapa begini? Gimana kamu di sini cerita lain-lain? Ya dusta. Ini mirip dengan yang kemarin kita jelaskan. Kalau ada sebuah hadis diriwayatkan dari 2 arah yang berbeda, 2 jalan yang berbeda, tanpa ada muwafaqah, ini kesengajaan, kesepakatan. Ini rawi A, rawi B meriwayatkan ternyata sama persis, maka untuk globalnya semuanya ini mustahil salah, mustahil dus. Mungkin salahnya ini pada sebagian saja, ya, pada ba'd, ya, bagian dari hal tersebut itu mungkin. Tapi secara global apa? Tadi. Ini? Baik. Walihada innama yaqau fi misli dzalika ghalatun fi ba'di ma jara fil qissati. Oleh karena itu terjadi ya pada yang semisal ini mungkin terjadi ghalat pada sebagian apa yang terjadi dalam kisah tersebut. Dan secara umum bisa kita ketahui ini benar. Ini benar, tapi di rincian-rincian sebagian dari kisah itu mungkin ya disitulah terjadi kesalahan. Baik, terus mislu hadis istira'in nabi sallallahu alaihi wasallam al-ba'ira min Jabirin fa inna man ta'ammala turqahu 'alima qat'an anna al-haditsa sahihun wa in kanu qad ikhtalafu dari zaman. قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. Ya. Contohnya hadis yang menceritakan tentang isyara'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ba'ira min Jabir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli al-ba'ir unta dari Jabir. Karena sungguhnya barang siapa yang ta'ammala turqahu, jalur ya riwayat kisah ini, hadis ini, kisah Nabi membeli ontanya Jabir, ini dia akan mengetahui qat'an secara pasti bahwasanya hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, peristiwanya sahih, benar. Ya, karena Nabi betul-betul membeli onta dari Jabir. Ya, Nabi yang beli, Jabir penjual, dan seterusnya. Ya, yang dibeli onta. Ini secara global sahih. Wa in kanu qad ikhtalafu fi miqdar salam, walaupun mereka berselisih, rawi-rawi ya berselisih tentang kadar harganya berapa. Ya, dan Al-Bukhari telah menjelaskan hal ini dalam sahih.
Jadi jangan dipahami bahwasanya adanya perselisihan pendapat tentang harga apa itu harga ontanya ini mencacati apa kisahnya secara global. Paham ini? Bisa paham ya? Saya pembahasannya sebelumnya yang jauh sebelumnya, yaitu tentang apa di pembahasan fasal sebelumnya kaki asal. Ya, tentang hukum-hukum syariat. Walaupun ada perselisihan pada hukum-hukum rincian tersebut, misalnya tentang warisan kemarin, ya mereka berselisih tentang al-jad wal ikhwa dan yang lainnya. Bukan berarti ini mempengaruhi hukum warisan secara umum. Apalagi ada ayat yang turun. Masa? Ya. Ayat turun hukumnya jelas begini, kemudian gara-gara ada perselisihan kita tolak. Berarti kita tidak usah hukum warisan. Oh, tidak seperti sama juga ini. Ya, terjadi apa? Perselisihan pendapat tentang harga ontanya berapa. Bukan berarti kita apa mengkritik kisahnya, asal kisahnya tidak. Asal kisahnya sahih, riwayatnya sahih. Cuma mereka berselisih harganya. Ya, bisa ini? Ya. Sama dengan ya pembahasannya sebelumnya. Hukum-hukum syariat ya ada jelas, bahkan disepakati para ulama. Ada memang mereka perselisihan, tapi perselisihan mereka yang tidak. Ya mengharuskan kita menolak semua hukum-hukum syariat. Karena yang jelas, apalagi dari ayat Quran, apalagi disepakati itu, ya terima, harus. Siapa ini? Lanjut. Fa inna jumhur ma fil Bukhari wa Muslimin mimma yuqta'u bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu li'anna ghalibahu min hadha an-nahwi wa li'annahu qad talaqqahu ahlul ilmi bil qabuli wat tasdiqi wal ummatu la tajtami'u ala khata'in falau kana al haditsu kadziban fi nafsil amri wal ummatu musaddiqatun lahu qabilatun lahu lakanu qad ajma'u ala tasdiqi ma huwa fi nafsil amri kadzibun. Ya, paham ini ya? Ini luar biasa ini. Terus wa hadza ijma'un ala al khata'i wa dzalika mumtani'un. Mustahil. Ya, mustahil. Terus wa in kunna nahnu bidunil ijma'i nujawwizul khata'a awil kadhiba 'alal khabar fa huwa katanya mujawiz itu bukan membolehkan ya hukumnya boleh, tapi maksudnya ada kemungkinan ya tajwiz ya. Maksudnya ada kemungkinan ya khata' awil kadhib 'alal khabar. Terus fa huwa katajwidina qabla an na'lamal ijma'a 'alal ini sebelum ada ijma'. Kalau ijma' ada mungkin umat bersatu di atas kesalahan, apalagi kedustaan. Bisa paham ini? Ada pun yang tidak disepakati yang kata saya tadi, bidun ijma' ini Bang. Mungkin nujawiz itu mungkin kita mengatakan mungkin ya. Bukan boleh dalam artian jawaz ya mubah bukan, tapi mungkin ada keliru atau dusta kalau tidak ijma'. Ya, kalau disepakati biasa. Terus alal ilmi alladhi sabata bi dhahirin aw qiyasin dhanniyin an yakuna al-haqqu fil batini bi khilafi man taqadnahu fa idza ajma'u 'ala al-hukmi jazamna bi anna al-hukma sabitun batinan wa zahiran. Ini beliau pindah jelaskan tentang jumhur, fa inna jumhur ma fil Bukhari Muslim mimma yuqta'u bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya jumhur. Tak jumhur? Apa artinya jumhur? Kebanyakan. Kenapa Syekhul Islam tidak bilang kullu? Sebenarnya bilang jumhur, kebanyakan. Ya. Karena ada ulama-ulama yang selevel dengan Bukhari Muslim yang mengomentari riwayat itu. Dan itu sedikit sekali. Ya, Pak ini orang yang sudah tinggi mustalahnya ini kan. Pak ini Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah menyebutkan beberapa nama ulama. Pak ini. Jadi bahasanya Syekh lianna hunaka ahrufan. Syekh Al-Adani rahimahullah. Di sana ada beberapa huruf. Ini kode maksudnya sedikit kan. Beberapa hadis yang intaqadaha al-huffaz yang dikritik oleh para hafid juga yang semisal Bukhari.
Ya, ini dibilang jumhur dan ini insafnya beliau rahimahullah. Ya, nah, mentah-mentah Bukhari Muslim langsung kullah pasuki, tidak ada otak. Ya, tetap yang memang masuk dalam ranah kritikan tersebut, maka ini sebagian dan ini tidak mencacati keyakinan kita tentang Bukhari Muslim. Nah, hati-hati bedakan. Nah, ini kita cerita ilmiah, ya, pembahasan ilmiah tentang ilmu. Ya, jangan sampai yang begini yang kalian sampaikan di luar, orang salah paham. Kenapa Bukhari Muslim di ini? Ya, ini bukan kita kritik, ya. Yang Daraqutni, Abu Ali Al-Jayani, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, paham ini Abdul Ghani Al-Maqdisi, Abi Ammar Asy-Syahid. Ini siapa nih? Ulama besar semua. Jago-jago hadis semua yang bukan kita, ya, para ulama terdahulu. Ini itu pun sekali lagi tidak menjadikan kita meragukan Sahih Bukhari Muslim. Di sama ini hati-hati. Sampai masuk zindik, zindik, itu dikritik juga itu. Ya, orang tidak paham ilmu, paham ini. Ini susahnya kalau orang tidak belajar. Ya. Ada yang begini gampang masuk. Itu ya. Itu kenapa dibilang jumhur. Bila tidak bilang kullah atau jami', subhanallah. Ya. Jadi kebanyakan hampir semua apa yang ada dalam Bukhari Muslim dari hadis itu mimma yuqta' dari perkara-perkara yang dipastikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengucapkan hal tersebut. Jumhur, ya. Paham ini? Kenapa? Ya, walibahu min hadzal, karena kebanyakannya dari arah ini, dari pembahasan ini, ya, yang baru saya kita sebutkan tadi, ya, banyaknya itu hadis, bukan satu jalur, ya, banyak jalur, ya, bahkan walaupun nanti dibahas, walaupun hadis ahad sekalipun, ya, itu diterima, ya. Hadis ahad yang sebagian tabaqat sanadnya itu ada satu orang rawi saja mereka. Seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Umat terima, bahkan bersepakat mereka terima itu hadis. Itu yang beliau akan sebutkan tadi. Kalau sudah disepakati begini, tidak mungkin itu adalah dusta, kebatilan. Karena Nabi berkata, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalal. Ya, walaupun beliau tidak sebut ini hadisnya, tidak akan bersepakat umatku di atas. Bukan? Wali annahu, ini alasan pertama tadi karena kebanyakannya dari arah pembahasan. Yang kedua, wali annahu fattahu ahlul ilmi bil qabuli wa taslim. Karena ahlul ilmi, ulama hadis itu telah menerima, ya, hadis-hadis Bukhari Muslim ini, Sahih Bukhari Muslim dengan qabul wa taslim. Dengan apa? Penerimaan dan pembenaran. Paham ini? Wal ummatu la tajtami'u 'ala al-khata'. Ini makna dari hadis. Umat ini, umat Islam tidak akan berkumpul, bersatu, bersepakat di atas kesalahan. Ya, disepakati ini apa kesahihannya, ya, terima oleh umat. Paham ini? Tidak mungkin mereka bersatu, bersepakat di atas kesalahan. Falau kana al-haditsu kadiban fi nafsina. Ya, kalau seandainya hadis itu dusta, ya, pada nafsil, memang dusta, kedustaan. Wal ummatu musaddiqatun lahu. Umat membenarkannya, qabilatun lahu. Menerima kedustaan tersebut. Lakanu pada akhir tasdiqi ma huwa fi nafsi amri kadhib. Maka kalau begitu mereka tidak ijma, bersepakat, bersatu, ya, di atas membenarkan sesuatu yang asalnya dusta. Dan ini kalau begini, wa hadza ijma'un ala khata'. Berarti ini ijma' di atas kesalahan. Wa dzalika mumtani'. Dan yang seperti ini mustahil, tidak mungkin. Sebab ini, wa in kunna nahnu bidunil ijma'i, walaupun kita, kata Syekh, ya, ketika tidak ada ijma', bidunil ijma', tidak ada ijma' kesepakatan, ini nujawwizul khata'. Ya. Kita berpendapat mungkin terjadi khata', kesalahan, awil kadhib atau kedustaan adalah khabar, atas satu berita, satu khabar. Fahuwa katajawizina qabla an na'lam al-ijma'a 'ala al-'ilmi alladhi thabata bi dhahirin aw qiyasin dhanni ay yakuna al-haqqu fil batini bi khilafi ma i'taqadnahu. Sebagaimana kita membolehkan sebelum kita mengetahui ijma' misalnya, ya, bahwasanya ada ilmu yang sabit dengan zahir atau qiyas dhanni. Tapi kita bilang yang hak bukan, tapi yang ada fil batin. Ya, kan ada makna zahir nampak, ada yang batin yang mungkin muncul
di pikiran kita. Kita katakan maknanya yang batin, yang muncul di pikiran kita. Berbeda dengan apa yang kita yakini. Ini kalau tidak ada ijma. Tapi fa idza ajma'u ala al-hukm, ya, kalau mereka sudah sepakat di atas sebuah hukum, maka jazamna bi anna al-hukma thabitun batinan wa zahiran. Ya, kita harus tetapkan bahwasanya hukum tersebut sabit secara batin dan zahir. Baik. Terus Summa qala rahimahullah wa lihadza kana jumhuru ahli ilmi min jami'i tawaifi ala anna khabar al-wahidi idza talaqqathu al-ummatu bil qabuli tasdiqan lahu au amalan bihi annahu yujibul ilma. Coba. Oleh karena itu jumhur ahli, ya, jumhur dari seluruh taifah, kelompok, paham ini? Mereka berkata annal khabar al-wahid idza talaqqat al-ummatu bil qabul tasdiqan lahu aw amalan bih annahu yujibul ilm. Khabar wahid, apa ini? Ya, khabar ahad. Ya, ketika umat menerimanya, bersepakat menerimanya dengan penerimaan. Kalau dia berbentuk khabar, mereka tasdiq, mereka benarkan. Kalau dia berbentuk talabi, maka dia amalkan. Larangan atau perintah. Paham ini? Ini disepakati. Talaqqatul ummah bil qabul. Maka annahu yujibul ilm. Walaupun ini hanya satu orang yang riwayatkan, maka yujibul ilm. Mengharuskan ilmu. Ya. Paham ini? Terus. Wa hadza huwa alladhi dzakarahu al-musannifuna fi usul al-fiqh min ashabi. Ini tentang pembahasan usul fikih dan juga mustalahnya dari sisi khabar ahadnya. Itu hadis apa namanya ini? Hadis kalau dari tabaqat sanadnya, dari tabaqatnya satu atau lebih, ada satu orang rawi saja. Apa namanya ini? Hadis gharib. Ya. Yaitu dikatakan gharib, itu tidak harus semua tabaqatnya satu orang semua, enggak. Satu saja dari misalnya tabaqat 5. Tabaqatnya 5, 1 2 3 4 5. Paham ini? Satu dari tabaqat itu ada satu orang saja. Misalnya sahabatnya hanya satu. Paham ini? Maka sudah cukup dikatakan hadis hadis gharib. 2 3 aziz, sisanya bisa. Paham ini? Itu mungkin ada yang pusing, kenapa bisa ini hadis gharib, padahal di bawah ini tabaqat yang paling dekat dengan kita ini banyak sekali yang riwayatkan. Karena itu mungkin ada satu dari jalur tabaqat itu yang hanya satu orang saja. Termasuk hadis innamal a'malu bin. Ya, itu riwayatkan hanya Umar. Dari Umar hanya seperti itu. Saya disebutkan di Sahih Bukhari, ya. Bisa dipahami ini? Terus ini pembahasan usul fiqh. Terus Ashabi Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Ini mazhabnya. Ini menunjukkan luasnya ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke, dia hafal ini. Coba lihat. Ya. Murid-muridnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ini disebutkan. Ya, kaidah ini. Ya, khabar wahid idza talaqqathu al-ummatu bil qabul tasdiqan lahu aw amalan bi annahu yujibul ilm. Ini isim isyarah hada kembali ke sini. Garis bawah itu nah. Garis bawah itu. Terus Illa firqatan qalilatan minal mutaakhirin attaba'u fi dzalika ta'ifatan min ahli al-kalami angkaru dzalik. Kecuali sekelompok kecil dari orang-orang belakangan yang mengikuti, ya, sekelompok ahlul kalam pada perkara tersebut. Apa Nabi King angkaru dzalik. Mereka mengingkari khabar Siapa ini? Kelompok apa? Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah. Ya. Walakinna ya? Khabar ahad, apalagi pembahasan akidah, baik. Kita bilang apakah salahnya kalau memang sahih, mau dia apa? Kan syurutus sihah kan? Ya, kita sudah pelajari ini mustalah ada 5. Terpenuhi syarat kan mau dia apa? Kan tidak ada syarat sahih. Syarat hadis sahih itu harus lebih dari satu orang yang tidak ada, saudara. Pernah pembahasan mustalah? Syarat hadis sahih harus lebih dari. Mereka sendiri bikin-bikin. Oh ini yang pembahasan akidah harus hadisnya mutawatir, harus hadisnya masyhur.
Kalau itu hadis sudah sahih, mau dia apa? Terima. Iya, paham ini? Yang mereka tidak. Tolak hadis ahad. Banyaknya itu mau ditolak. Hadis ahad itu bukan 1-2. Paham ini? Ya. Itu yang paling pertama kau harus tolak kalau kau ingkari hadis ahad adalah innamal a'malu binniyat. Mau milih apa? Bagaimana kau mau hidup kalau kau tolak itu hadis? Itu hadis pokok itu, umdah itu. Dasar agama itu. Ini hubungannya tentang amalan kita seluruhnya. Karena tidak amalan tanpa ini tolak itu. Misalnya ini repot ya. Ini karena mereka mengikuti apa? Ahlul kalam. Ya, ta'ifatan min ahli kalam. Mereka ikuti sekelompok dari ahlul kalam yang mengingkari hal tersebut. Jadi angkaru dzalik ini apa? Naatnya, sifatnya. Ahli kalam yang mengingkari. Jadi itu wow jamaah kembali ke ta'ifah min ahli kalam. Ya. Mereka itu ya, paham ini kembali ke sekelompok dari ahlul kalam. Terus walakinna katsiran min ahlil kalami aw aktsarahum yuwafiquna al-fuqaha'a wa ahlal hadisi was salaf ala dzalik. Ya. Akan tetapi banyak dari ahlul kalam atau bahkan kebanyakan mereka ahlul kalam itu sepakat dengan apa? Para ahli fikih dan ahli hadis dan salaf pada hal tersebut. Jadi sekelompok saja kecil yang mengingkari. Kalau dalam pembahasan akidah itu ini disebutkan para Mu'tazil. Titik. Ya, Mu'tazil. Ini kelompok besarnya ini. Paham ini? Jadi beliau kasih ilmu kita misalnya banyak juga dari al-kalam dan kebanyakannya ini apa sejalan dengan al-fuqaha dan ahli hadis. Tapi apakah kita katakan ya sudah kalau begitu sudah ahli sunnah? Kalau mereka sudah ahli sunnah karena mereka sepakat dalam perkara ini, kita katakan itu bagus sekali itu jawabannya Ustaz tentang kapan seorang dikatakan ahlul bid'ah. Itu 3 kan? Di sini ya, itu malah pertanyaan apa sesi tanya jawab. Ya, Ustaz Zulkarnain. Itu luar biasa. 3. Kapan dia ini baru paham ini? Ya dia tidak serta-merta dia apa ngomong pembahasannya ada yang viral ya, ada kiai itu ceramah khutbah Jumat begini. Ya tentang apa mengikuti sunnah. Tidak, langsung kita kata, oh sunnah yang berarti ini. Coba disuruh bicara tentang apa? Tentang al-asma wa sifat. Tentang istiwa, tentang sifat ulu, tentang Al-Qur'an, kalamullah. Nah, kalau memang dia sama dengan sunnah pada itu baru. Kalau cuma rumus-rumus global mengikuti Al-Quran Sunnah, ini biar ya yang lain ngomong seperti itu. Bahkan mungkin orang-orang munafikin juga ngomong seperti itu. Sama ini hati-hati jangan sembrono. Untuk hukum ini sudah Al-Sunnah bayarkan sudah begini tidak. Paham ini? Karena itu secara umum saja. Tapi akidah Al-Sunnah jelas dalam kitab-kitab para ulama. Kalau dia ikrar semua itu baru jempol. Ya kan? Kalau cuma sekedar walaupun kita syukur alhamdulillah ada dai ya, paham ini? Ada orang yang menyuruh kepada Al-Quran, kita syukur. Ya. Tapi ingat ya, itu bukan hanya sekedar sebatas di sana. Tatbiknya coba lihat. Praktiknya, apakah Anda mengatakan Al-Quran Sunnah, ikut Al-Quran Sunnah dan seterusnya, tinggalkan bid'ah. Kemudian pemikiran-pemikiran Anda, akidah Anda sudah bagus juga sesuai dengan sunnah dan tidak meyakini keyakinan bid'ah. Itu. Jadi, semoga apa yang mungkin sekarang ya lagi dari ini, paham ini bisa jadi awal yang baik. Tapi kalau langsung menghukumi begitu orang berarti sudah bagus akidahnya kita, tidak mudah semudah itu. Ya banyak yang harus diukur. Ya bukan hanya sekedar ini menyuruh Al-Quran Sunnah berarti langsung bagus orang yang langsung hantam saja begitu. Ya bisa paham ini? Dan di antara kita sendiri kan coba lihat. Ya orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Kan menyuruh juga kepada Al-Quran Sunnah. Ya, menyuruh kepada tauhidnya. Tapi akidahnya apa? Murji'ah. Apa sih? Murji'ah. Al-Sunnah. No. Tidak. Bisa paham ini? Padahal dia menyuruh kepada Al-Quran Sunnah. Mafhum? Ya, tadi misalnya punya pemikiran Khawarij. Tapi menyuruh kepada Al-Quran Sunnah. Berarti bagus orangnya? Terus tidak. Wah enaknya itu. Si langsung nggak mau. Hati-hati ya. Hati-hati komen ya. Komen
bikin status dan seterusnya. Ya sampai orang tertipu. Ya, dikira sudah bagus ini orangnya, orang sudah malah ceramah lainnya. Ya itu dia yang bagus ini ceramahnya. Mirip, hancur kita tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kita tazkiyah orang. Paham ini? Dan itu bukan urusan kita. Paham ini? Kita di bawah, kecil sekali. Itu urusannya orang-orang di atas, orang berilmu, para ulama. Ya. Paham ini? Terus. Sampai mana tadi? Wa huwa qawlu aksaril asy'ariyati ka Abi Ishaq wa Bani Quraq. Terus ini apa pendapat kebanyakan Asy'ariyah. Paham ini? Jadi Ahlul Bidah juga sepakat pada perkara ini ya. Bukan berarti langsung dibilang apa? Ahlus Sunnah. Beliau sendiri bilang Ahlul Kalam, Asy'ariyah. Jangan salah paham, berarti tidak pada perkara ini. Beliau kan insaf sebutkan. Karena memang sepakat disebut bahwa itu dia dalam perkara itu dia juga begini, sama. Ya. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Ya, saya atau yang bersedekah, tidak bersedekah. Kita semua ada juga orang-orang syariah berpendapat sedekah. Berarti Ahlus Sunnah? Karena dia ikut Syekh Fulan dari Ahlus Sunnah? Tidak. Nah, itu dikasih label, tetap labelnya itu. Terus. Wa Banu Baklani. Wa amma Banu Bakillani fahuwa. Wa amma Banu Bakillani fahuwa allazi ankara dzalik. Yang ingkari ini khabar ahad ini. Ibnu Al-Bakillani. Diikuti. Wa tabi'ahu mislu Abil Ma'ali. Terus. Wa Abi Hamid wa Bani Aqil wa Bani Al-Jauzi wa Bani Khutib wal Amidi wa nahwi haula'i. Terus. Wal awwalu huwa alladhi dzakarahu asy-Syaikh Abu Hamid wa Abu Thayyib wa Abu Ishaq wa amsaluhu min a'immati Syafi'iyah. Terus. Wa huwa alladhi dzakarahu al-Qadi Abdul Wahhab wa amsaluhu min al-Malikiyah. Wa huwa alladhi dzakarahu Syamsuddin As-Sarkhasi wa amsaluhu min al-Hanafiyah. Wa huwa alladhi dzakarahu Abu Ya'la wa Abu al-Khattab wa Abu al-Hasan ibnu Az-Zaguni wa amsaluhum min al-Hambaliyah. Terus. Wa idza kana al-ijma'u ala tasdiqil khabari mujiban lil qat'i bihi fal i'tibaru fi dzalika bi ijma'i ahli al-ilmi bil hadithi kama anna i'tibara bi ijma'i al-i'tibara bil ijma'i ala al-ahkami bi ijma'i ahli al-ilmi bil amri wan nahyi wal ibahah. Baik. Di sini yang paragraf terakhir, kalau yang tadi contoh-contoh saja para ulama atau orang-orang yang berpendapat dengan dalam masalah khabar ahad tersebut. Baik. Kemudian terakhir, wa idza kana al-ijma'u ala tasdiqil khabari mujiban lil qat'i bihi fal i'tibar fi dhalika bi ijma'i ahli al-hadith bi ijma'i ahli al-ilmi bil hadith. Baik. Jika ijma'nya dalam membenarkan khabar ini mengharuskan al-qata' bihi, memastikan hal tersebut, maka iktibar pada perkara tersebut apa yang ijma'nya siapa kita pakai? Misalnya tentang pembahasan hadis, ijma'nya siapa kita pakai? Ijma'nya ahli hadis. Paham ini? Kama anna al-i'tibara bil ijma'i al-ahkami bi ijma'i ahli ilmi bil amri wan nahyi wal ibahah. Sama juga dalam pembahasan fikih, pembahasan hukum. Ijma'nya siapa kita pakai? Ijma'nya ahli fikih. Nah, disinilah beliau kasih faedah kita. Wal maksudu huna, lanjut. Wal maksudu huna anna ta'addud at-turuqi ma'a adami at-tasha'uri aw al-ittifaqi fil 'adati yujibul ilma bimatmunil manquli lakinna hadha yuntafa'u bihi katsiran fi ilmi ahwalin nakilina. Baik. Jadi maksudkan sini itu berbilangnya jalan-jalan ini tanpa ada tasya'ur atau al-ittifaq fil 'ada, ini mengharuskan yujibul ilm bimalmunil manqul, dengan kandungan yang dinukil tersebut. Akan tetapi ini banyak dipakai bermanfaat pada ilmi ahwalin nakil. Itu ilmu tentang kondisi orang-orang yang menukil. Jadi dilihat siapa yang menukil, ijma' kesepakatan. Kalau misalnya yang menukil ijma' memang ahli
hadis tentang pembahasan hadis diterima. Ya. Karena bedanya ahli fikih tentang pembahasan fikih diterima. Siapa ini? Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Siapa ini? Misalnya ahli nahwu. Ya, sini boleh sebutkan ya. Ini apa tentang apa? Ada ahli nahwu menyebutkan ijma' tentang pembahasan fikih, pembahasan hadis. Cocok tak? Kata Syekh, kalau kamu bilang fa'il marfu, maf'ul masuk ijma', baru cocok. Karena kamu ahli nah. Ya, bisa paham ini? Begitu pun asal balik. Ini maksud yang dua paragraf terakhir. Ya. Jadi ini sangat bermanfaat dari fi ilmi ahwal nakil. Itu kondisi orang-orang yang menukil kesepakatan tersebut. Sebelum nanti kita lanjut, mungkin 2 pertemuan lagi insyaallah, 1 atau 2 baru selesai di fasal ini. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.